Sudah muncul tak, Pak? Sudah muncul ini. Nah, oke, sudah muncul. Sudah muncul. Ya. Oke. Silakan dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, saya sendiri dengan Fauzia Anissa Gita. Ada Tunjung Hendra, Alif Maulana, dan Tabarani akan menjelaskan tentang asas-asas fikih. Jadi yang ada 3 orang ya. Si Oh, Alif, iya, Pak. si Alif nggak ketok. Oke, silakan. Oke. Yang pertama, fikih sendiri ada 2 makna. Yang makna pertama ada al-fahmu al-mujarrad yang artinya mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Qolaya su'aibu manafqahu kasiron mimma takul. Yang artinya mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Terus untuk yang makna kedua adalah al-fahmu ad-daqiq yang artinya mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Juga ditemukan di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa ma kanal mu'minu naliyan firu kofa falaula nafaromin kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fid dini waliyun diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum darun, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semua. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Jadi menurut istilah, fikih itu berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syarah yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil atau yang jelas. Ya. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Terus yang kedua, di fikih itu ada dalil-dalil ilmu fikih yang akan dibacakan sama Hendra. Oke, silakan Indra. Dalil-dalil ilmu fikih. Yang pertama dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil-dalil yang berasal dari sumber nas langsung yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hukum-hukum yang diwahyukan kepada para Rasul sebelum datangnya Islam. Sa'rul man qoblana. Jadi dalil nakli ini juga dapat dibenarkan secara rasional dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber dalil nakli yaitu yang pertama ada Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a. Ya. Qara'a. Nah, qara'a. Ya'ra'u qira'atan dan Quran yang berarti mengumpulkan al-jami'u dan menghimpun al-jiamu huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Allah berfirman, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dalam dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan Al-Qiyamah ayat 17-18. Berapa pendapat ulama tentang asal kata Al-Quran? Yang kedua, sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa al-faz Al-Quran dituliskan dengan tambahan hamzah di tengahnya adalah A. Al-Zazat. Lafaz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah. Di tengahnya berasal pola kata wans Quran. Lafaz tersebut pencerahan mustad dari akar kata qaru'un yang berarti jami'un seperti kalimat kuri'al ma'ul filhaudi yang berarti air dikumpulkan dalam kolam jadi
dalam kalimat itu kata Quran bernama jam'un yang dalam bahasa Indonesia bermakna kumpul atau menghimpun. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu hukum-hukum idiyah, ya ini hukum-hukum yang hukum iktiqodiyah, ya ini hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mu'alaf untuk mempercayai Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari pembalasan. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, ya ini hukum-hukum yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mu'alaf atau menghiasi diri dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Yang ketiga, hukum-hukum amalah, ya ini hukum-hukum yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, atau muamalah kerjasama sesuai manusia. Terus, Bapak. Yang ijma. Ijma menurut istilah ahli usul ialah kesepakatan para mujahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat mengenai suatu peristiwa. Oleh karena itu, ijma itu adalah persesuaian pendapat para mujtahid, maka ijma itu tidak akan terselisih sekiranya tidak memenuhi 4 macam rukun sebagai berikut. Contohnya A. Pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Jika kalau dalam masa terjadinya peristiwa itu tidak ada seseorang mujtahid sama sekali atau tidak ada tetapi hanya seorang saja, maka tidaklah terjadi suatu ijma yang dibenarkan syara. B. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan untuk dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. C. Kesepakatan itu hendaknya dilahirkan secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. D. Kesepakatan itu haruslah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Yang D. Mazhab sahabat. Mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud sahabat Rasulullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. E. Uruf. Secara etimologi, uruf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, uruf dinamakan juga adat. Sebab perkara yang telah dikenalkan itu berulang kali dilakukan manusia. Para ulama usul fikih membedakan antara adat dengan uruf dalam kedudukan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. F. Yaitu qaulul sahabi. Qaulul sahabi adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam ayat maupun hadis. Yang dimaksud dengan sahabat menurut ulama usul fikih adalah seorang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, mengikuti serta hidup bersama dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudah dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah SAW. Dan nomor 2 diteruskan sama Tabarani, Pak. Oke, silakan Tabarani. Ya, Pak. 2. Dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang bukan berasal dari nas langsung, tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Dalil akli bukanlah dalil yang sama sekali terlepas dan tidak bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, namun merupakan penjabaran dari Al-Quran dan hadis. Setidaknya prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sumber dalil akli yaitu qiyas. Qiyas menurut para ahli usul fikih adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nasnya lantaran adanya persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa itu. B. Istihsan.
para ulama yang mempertahankan istisan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istisan dalam pengertian denotatif lafal yang sekar dengan istisan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zumar 18 yang artinya mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Syurun ma qoblan, sesungguhnya syariat samawi pada asalnya adalah satu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Syura ayat 13. D. Syaqiq al-Sada al-Zadriyah. Al-Zadriyah banyak disebut di dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah. Zariyah artinya wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud dengan zariyah di sini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram dan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal. Dan apa yang menyampaikan kepada wajib hukumnya adalah wajib. Maslahah mursalat adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalnya. Manfaat maslahat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara Allah adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Istisab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki istisab termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, atau Qiyas. Pendapat para ahli dilanjutkan oleh Mbak Zia. Pendapat para ulama fikih klasik tentang uang. Yang uang selalu berarti koin emas atau dinar dan perak atau dirham, karena dua jenis uang inilah yang ada pada masa itu. Emas dan perak ini baik berupa uang ataupun bahan batangan atau bentuk lain yang sangat jelas diatur dalam kitab-kitab fikih tersebut. Salah satu contoh yang sangat tegas adalah hadis dari Abu Sa'id Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, sungguh ia telah berbuat riba. Penerima dan pemberi sama. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hadis tersebut melarang dua bentuk riba, yaitu riba al-fadli dan riba al-nasi. Riba al-fadli melarang jual beli antar barang yang sama dengan jumlah yang berbeda. Sedangkan riba al-nasiyah adalah jual beli barang-barang yang disebut di atas atau yang sejenis dengan pembayaran yang tertunda. Imam Hanafi menginterpretasikan 6 komoditi yang dikenakan hukum riba berdasarkan dua karakteristik, yaitu barang-barang yang ditimbang berdasarkan berat dan bahan-bahan yang ditakar berdasarkan volume makilat. Emas dan perak masuk kategori barang yang ditimbang, ma'zunat. Maka uang dihukumi berdasarkan jenis barang yang ditimbang. Berdasarkan pemahaman ini, maka berlaku pula larangan riba al-nasyiah untuk barang-barang lain yang biasa ditimbang. Imam Hambali memiliki pandangan yang mirip dengan Imam Hanafi. Namun menurut Imam Hambali, uang harus diperlakukan secara khusus. Pendapat yang sama juga dari Ibnu Qayyim yang merupakan murid Ibnu Taimiyah tentang kedudukan uang yang khusus tersebut tidak boleh diperluas untuk mencakup juga barang-barang lain di luar uang. Imam Syafi'i dan Imam Malik, hadis riba tersebut secara berbeda. Dalam pandangan mereka,
Dua jenis pertama mewakili penentu harga, sedangkan 4 jenis barang yang lain terkait dengan makanan. Dengan paham ini, segala bentuk jual beli yang dibayar dengan uang secara hukum dibenarkan. Pendapat ini juga memiliki alasan praktis bahwa jual beli bahan makanan dengan uang pasti dibolehkan karena juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW, cara yang berguna bagi seseorang untuk memperoleh penghidupan. Konsep Imam Syafi'i mengenai hal ini membuka konsep baru tentang uang. Uang tidak lagi menjadi komoditi berbeda dengan emas dan perak dalam bentuk aslinya. Imam Malik memiliki pandang yang lebih jauh lagi tentang uang. Ia misalnya tidak menganggap riba apabila terdapat perbedaan berat dalam uang. Namun kelebihan berat dalam pertukaran uang sejenis, Imam Malik menganggapnya sebagai kedermawanan dan perbedaan berat ini tidak perlu dikompensasikan dengan perbedaan jumlah. Malik juga mengizinkan sebaliknya. Pertukaran uang sejenis juga dilakukan melalui cara menghitung jumlah dan ini juga tidak perlu dikompensasikan dengan penimbangan dengan berat. Oke, saya kira cukup untuk presentasinya. Ya, Pak. Oke, dari saya ya, untuk mungkin nanti diperbaiki untuk untuk makalahnya. Jadi tema kamu kan, kelompok kamu itu kan tentang asas-asas fikih ibadah ya. Ya. Nah, nanti yang terkait dengan masalah riba itu saya kira digantikan dengan asas-asas fikih ibadahnya saja ya. Nah, jadi ini sudah terlalu luas begitu kajiannya. Nanti dipersempit lagi terkait dengan prinsip-prinsip ataupun asas-asas fikih ibadahnya ya. Hah? Oke. Enggak, udah ampun. Ya, Pak. Oke, barangkali ini bertanya, teman-teman yang bertanya silakan mengangkat tangan terkait dengan topik kajian itu, ngangkat tangan dahulu, nanti saya saya persilakan untuk Saya, Pak. Angkat tangan dulu. Saya, Pak. Angkat tangan. Raise your hand, pakai simbol itu supaya ngerti. Ini si Diana ya? Arum. Ya. Diana, silakan Diana, pertanyaannya. Contoh dari hukum syara itu sendiri itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Contoh dari hukum syara. Oke, itu dari Diana ya? Ya. Oke. Kemudian yang kedua dari Nanda. Mana Nanda tadi? Nanda. Contoh huruf dan syarat al-jaringah, penjelasannya. Penjelasan dari contoh itu. Sebentar. Mana tadi Nanda? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sebentar, makanya yang jelas ya. Si Nanda, mana Nanda? Ya, Pak. Sudah jelas? Contoh huruf dan syarat al-jaringah. Syaddud dari'ah ya. Contoh apa, Pak? Ya. Contoh dari Syarat al-jaringah. Syaddud dari'ah. Sama. Ya. Dengan Beserta penjelas dan huruf. Urf ya. Ya. Oke. Terus jelaskan contoh tersebut. Ini siapa tadi? Siapa namanya? Nanda ya. Nanda, Pak. Terus, siapa lagi yang tanya? Pak, maaf Pak, saya habis lost connection, Pak. Oke, 2 orang ya. Saya, Pak. Siapa? Nida? Sudah nanti. Yulia. Hah? Yulia. Belum. Siapa? Arum Sari? Ya, saya, Pak. Mau ngajukan pertanyaan? Ya. Silakan, Arum. Apakah dalil akli itu ilmu logika?
Dalil akli. Iya. Ulangi lagi. Apakah dalil akli itu ilmu logika atau cara berpikir manusia? Oke, apakah dalil akli itu ilmu logika atau cara berpikir manusia? Dicatat ya, si Tunjung. Ya. Yang lain tadi siapa tadi? Yang tanya? Si Nida. Kok Nida? Nanda sudah ya. Diana sudah. Kemudian Oke, 3 orang ya. Silakan direspon. Saya Pak, jawab punya Oke, saya ini dulu, saya unmute semua. Oke, saya mau. Yang jawab siapa? Tunjung? Saya, ya. Oke. Untuk hukum syarak tadi, Pak. Syarak. Nah, yang dimaksud hukum syarak kan adalah seperangkat peraturan dalam agama Islam yang ditujukan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam berdasarkan keyakinan, akhlak baik dalam hubungan dengan Allah. Terus contohnya, yang pertama adalah fardu dan wajib. Adalah sesuatu hal jika dikerjakan seseorang, ia akan mendapat pahala. Dan jika meninggalkan, maka mendapatkan dosa. Macam fardu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu yang dikerjakan oleh setiap individu umat muslim. Kalau fardu kifayah, yaitu dianggap cukup bila sudah dikerjakan oleh sebagian umat muslim. Terus yang kedua, ada sunnah. Adalah sesuatu hal yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan maka tidak dapat menimbulkan dosa. Sunnah juga dibagi menjadi 2, ada sunnah mu'akad sama sunnah ghafirul mu'akad. Yang sunnah mu'akad itu yaitu sunnah yang dianjurkan. Misalnya sholat taraweh, sholat idul fitri, idul adha, puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Yang kedua, sunat ghafirul mu'akad, yaitu sunnah biasa. Yang ketiga, haram adalah sesuatu hal yang jika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Dan jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Misalnya, minum minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan kegiatan maksiat yang lainnya. Keempat, ada makruh. Makruh adalah sesuatu kerjakan pun tidak mendapatkan siksa. Misalnya, berkumur saat sedang puasa, merokok bagi sebagian besar umat muslim. 5, mubah. Mubah adalah sesuatu hal yang jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sudah, Pak. Oke. Itu untuk hukum syarak dalam Oke, ya kemudian ada tambahan yang lain dari Tabrani ataupun dari Fauzia? Belum, Pak, enggak. Ada tambahan? Enggak. Tidak ada. Tidak. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang ini, yang kedua. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Pak? Kedua apa, Pak? Kurang jelas. Yang kedua itu dari siapa tadi? Dari Nanda ya? Diana. Nanda. Iya, Nanda. Nanda, silakan. Apa tadi pertanyaan Nanda? Contoh huruf dan syadul zarinah. Oke. Contoh al-urf dan syadul dari'ah, dan jelaskan. Al-urf. Dan apa, Pak? Al-urf, adat, ataupun syadul dari'ah. Di makalah kamu itu kan ada tadi. Al-urf dan Pak, saya izin kamar mandi ya, Pak. Oke, ya. Ngopo kok geser nih iki? Oke, silakan. Atau yang pertanyaan yang ketiga tadi dari si Arum. Apa tadi? Jawab dulu yang ketiga. Yang ketiga dulu ya, Pak. Oke.
Silakan yang ketiga. Jadi dalil akli itu berarti akal, berarti itu cara berpikir manusia gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Ada tambahan, Pak? Saya Pak, coba nambahin dikit. Oke, Pak. oke, Mas Tunjung, silakan. Nah, dalil akli yang dimaksud dari akal adalah apa yang bisa ditangkap oleh akal dalam permasalahan atau objek yang diperlukan tempat beristidlal, berdalil atau pen. Seperti berdalil dengan pencipta langit, bumi, dan kita manusia. Untuk menunjukkan bahwa sang pencipta Allah itu ada dan maha suci. Dan dia maha mengetahui segalanya, maha kuasa, serta maha bijaksana. Komite tetap fatwa dan riset ilmiah. Itu Pak. Oke, sedikit saya tambahkan ya terkait dengan masalah apa yang dimaksudkan dengan dalil akli itu. Ya memang dalil akli itu bisa juga beridentik dengan logika. Kalau dalam bahasa apa namanya lainnya itu ilmu mantik atau ilmu logika ya. Tetapi tidak semata-mata itu. Tetapi dalam konteks hukum Islam yang dimaksudkan dengan dalil akli itu ada satu manhaj tertentu. Tadi kan sudah diberikan contoh yaitu apa? Al-istihsan. Ya, al-istihsan itu satu instrumen cara untuk menggali hukum. Ketika tidak didapatkan ketetapannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bisa menggunakan al-istihsan. Al-istihsan itu adalah menganggap sesuatu baik. Ya, baiknya itu bukan didasarkan kepada semata-mata pertimbangan akal ataupun logika manusia, tetapi juga didasarkan kepada satu argumen hukum ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian juga yang kedua tadi disebutkan kias. Kias itu menyamakan suatu hukum yang tidak ada ketetapannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan satu ketetapan hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu logika semua itu. Ya, sebagai contoh dalam kaitan ini adalah ya minuman keras. Nah, minuman keras itu disamakan dengan homer. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu kan homer itu kan. Ya. Minuman keras itu nggak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu. Maka di sini disamakan ketetapan itu. Letak persamaannya itu di mana? Sama-sama memabukkan. Ya, keduanya itu sama-sama memabukkan. Nah, karena di dalam Al-Qur'an itu khamr itu ditetapkan sebagai yang dilarang, yang maksudnya dilarang itu kemudian dihukumi oleh para ulama itu sebagai haram, maka minuman keras itu maka menjadi haram juga. Nah, itu cara berlogika begitu. Memang menggunakan silogisme hukum begitu ya. Nalarnya nalar mantik, nalar logika begitu. Dan saya kira juga ada yang lainnya seperti tadi Sadud Dari'ah yang ditanyakan tadi itu oleh si Nanda ya. Sadud Dari'ah yang belum kamu jawab itu. Al-Urf itu juga nalarnya nalar logik ya, nalar akal pikiran begitu. Tetapi tidak semata-mata nalar begitu, tetapi itu penggaliannya melalui tradisi keagamaan, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah begitu. Oke, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua yang belum terjawab tadi terkait dengan Al-Urf dan Sadud Dari'ah. Apa? Silakan. Siapa Tunjung mau jawab? Bentar, Pak. Atau yang kedua tentang penjelasan tentang Al-Urf dan Sadud Dari'ah dan contohnya itu. Fauzia? Bentar, Pak. Tabrani? Bentar, Pak. Bentar, ya. Itu, Pak. Sadud Dari'ah ini, Pak. Iya, betul. Iya. Dari makalah kamu itu tadi loh. Sadud Dari'ah itu. Kamu jelaskan aja itu apa itu, Sadud Dari'ah itu. Nah, saya jelaskan ya, Pak. Ya, oke. Ya, pengertian Sadud Dari'ah adalah secara etimologis kata Sadul Azariyah merupakan bentuk frase idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu sad dan azariyah.
Secara ekonomi kata asad merupakan kata benda abstrak masdar dari kata asad tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan anzariah merupakan kata benda isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Karena itulah dalam beberapa kitab usul fikih seperti Taqih Afusul fi Ulum an Usul karya apa setelah itu digunakan adalah azariah. Itu Pak. Ada penjelasan yang lain dari Tabrani ataupun Fauzia? Saya mau menjawab yang uruf aja Pak dulu. Oke, silakan. Siapa? Fauzia, silakan Fauzia. Iya. Kalau yang uruf itu berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Jadi itu seperti adat yang dilakukan oleh manusia. Seperti kalau contohnya itu seperti menjamu tamu dengan baik atau bertegur sapa saat bertemu orang lain, terus gotong royong kayak gitu. Ya, oke. Ya, artinya al-urf itu adalah adat kebiasaan ya, manusia yang dianggap baik menurut syariat. Itu bisa menjadi pijakan hukum. Ya, menjadi sumber hukum ataupun penetapan hukum ya. Oke, yang tadi dari penjelasan si Tunjung tadi, masih ada tambahan dari Fauzia ataupun Tabrani? Ini bersama contohnya enggak, Pak? Bersama contoh kasusnya enggak, toh? Iya, contoh kasusnya itu. Oh. Nambahin sedikit ya, Pak, contoh kasusnya ini, Pak. Oke, ya silakan. Contoh kasus dari penggunaan syad azariyah yaitu mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suaminya. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, mata, pacar, dan pakaian yang mencolok dengan berhias itu akan menarik laki lain. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah pelarangan itu merupakan syad azariyah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan. Itu Pak contohnya. Iya. Iya, artinya begini, syariah itu adalah menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Ya. Ya sebagai contoh umpamanya seorang wanita dalam masa iddah itu kan nggak boleh nikah dahulu dalam masa iddah ditinggal suaminya itu, nggak bisa langsung menikah dahulu begitu. Sampai masa iddahnya itu selesai, baru kemudian dia baru bisa menikah. Oleh sebab itu wanita dalam masa iddah itu tadi dilarang untuk berhias diri. Mengapa kok dilarang berhias diri itu tadi? Itu dalam rangka untuk syadud dari'ah, supaya apa? Supaya tidak menarik laki-laki lain, sehingga kemudian dia nanti dinikah sama laki-laki lain itu dalam masa iddah itu tadi. Ya, begitu. Itu salah satu contohnya begitu. Ya contoh yang lain umpamanya kamu jalan-jalan apa? Transaksi jual beli berjangka atau kredit gimana, Pak? Jual termasuk contohnya enggak? Jual beli kredit? Iya, atau kredit. Kredit kalau berbunga ya dilarang. Kalau kredit yang berdasarkan harga yang disepakati itu boleh. Ya, jadi macam-macam kredit ya. Ada kredit yang syariat, ada kredit yang tidak syariat. Begitu. Jadi contoh realnya begini loh, dalam kaitannya dengan syadud dari'ah itu adalah umpamanya kamu wisata jalan-jalan ke tempat lokalisasi. Itu nggak boleh. Walaupun kamu tidak melakukan perzinahan di sana, itu, tapi kamu jalan-jalan sengaja kok pengen delok-delok orang yang sedang berzina di sana, ora oleh. Karena apa? Karena itu bisa mengakibatkan kamu yang jalan-jalan ke sana itu tertarik gitu loh. Nah, itulah yang kemudian nanti jatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Demikian juga umpamanya kamu berkunjung pesta
Yang mana pesta itu kemudian pesta minum-minuman keras. Kamu ngerti kalau pesta itu pesta minum-minuman keras. Maka kamu dilarang untuk kemudian ikut serta di dalam pesta itu sekalipun kamu tidak minum. Yang minum mungkin teman kamu. Nah itu contoh satu dari begitu ya. Artinya menghalangi seseorang untuk kemudian jatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Gitu. Oke, berarti 3 orang penanya sudah cukup ya? Iya, Pak. Oke, untuk pertemuan kita saya kira kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, untuk minggu yang akan datang tolong dipersiapkan dengan baik untuk kelompok 2 itu makalahnya dan kita tidak menunggu lama begitu ya. Kasihan pulsa kuotanya habis, Pak, kuotanya. Iya, begitu. Oke, silakan diakhiri presentasi Anda. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan berkata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita yang belum absen, yang belum absen silakan absen dulu dengan mencantumkan nomor MPR. Moshi. Terus kah? Oke. Monsieur, arigato, hoi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan lagi, Pak. Moshi. SDM. Moshi. SDM. Moshi. SDM.